swore you're gonna leave them alone. You're never gonna hold them. Halo teman-teman digitalku, kumaha namang cu. Disney memang terkenal sebagai rumah produksi yang kerap menggarap film dengan tema fantasi yang bernuansa ramah anak. Tapi pada akhir Juli 2023 kemarin, Disney justru merilis film horor komedi yang berjudul Haunted Mansion. Film ini merupakan reboot dari film berjudul sama yang rilis pada 2003 silam yang terinspirasi dari wahana The Haunted Mansion yang sangat populer di Disneyland. Film ini berkisah tentang ibu dan anak yang pindah ke sebuah rumah mewah yang ternyata penuh sama hantu dan tempat itu mereka sering banget dapat gangguan, yang kemudian membuat mereka meminta bantuan dari orang-orang seperti paranormal, seperti pendeta, pemandu wisata, sampai profesor universitas, cok. Wah, emang seseram apa sih rumah mewah ini? So, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini diawali oleh seorang ahli astrofisika bernama Ben Mathias. Kala itu, ia datang ke pesta perayaan malam tahun baru bersama teman-temannya. Tapi karena tertarik oleh satu wanita bernama Alisa, Ben sengaja memberikan minumannya dan mengajaknya berkenalan. Alisa diketahui bekerja sebagai seorang pemandu wisata hantu. Dan karena terpesona dengan kebaikan Ben, Alisa pun menawari Ben untuk sesekali ikut turnya dan merasakan hal-hal supernatural. Come on one of my tours. Yeah. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan sosok Ben yang sudah berubah. Bukan hanya kepribadiannya saja, tapi pekerjaannya juga, cok. Di mana dia sudah tidak lagi menjadi astrofisika, tapi menjadi pemandu wisata sejarah. Sebenarnya Ben sudah muak dengan pekerjaannya itu. Apalagi banyak peserta turnya yang sering menanyakan tempat bersejarah sekaligus berhantu. Nah, karena Ben ini anti banget sama yang namanya hantu alias dia tidak percaya akan itu, Ben pun terus berusaha memperingatkan orang-orang untuk stop membahas hal tersebut. Ghosts don't exist. Life is dirt. We're all dirt. Scene kemudian berpindah kepada seorang ibu bernama Gabby. Dia ini dokter sekaligus single parent yang baru saja membeli sebuah mansion kuno bernama Gracie Manor. Walaupun tempatnya menyeramkan, tapi Gabby yakin tempat ini akan menjadi hunian baru yang nyaman untuk keluarga kecilnya. Berbeda dengan sang anak yaitu Travis yang sudah merasa tidak enak dari pertama menginjakan kaki di tempat tersebut. Ketika Travis pergi ke kamarnya untuk membereskan barang bawaan, dia merasa seperti ada yang sedang mengawasinya dari belakang. Dan benar saja, cok, hantu perempuan tiba-tiba keluar dari lukisan hingga membuat Travis ngacir ketakutan. Melihat itu, sang ibu pun menyuruh Travis untuk tenang karena menurutnya tidak ada yang perlu mereka takuti di tempat itu. Tapi ketika sebuah patung besi tiba-tiba berdiri di belakang Travis, ibu langsung percaya dan mengajak anaknya untuk pergi dari sana. Pada keesokan harinya di kediaman Ben, seorang pria tiba-tiba masuk dan mengenalkan dirinya sebagai Pastor Ken. Ben mengira orang ini akan bertindak jahat kepadanya, tapi ternyata Ken datang untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Di sini Ken nanya, apakah benar Ben pernah menciptakan kamera yang bisa memotret hantu? Mendengar itu, Ben langsung menyuruh Ken untuk pergi karena dia malas berurusan sama hantu. Tapi setelah Ken memberitahu kalau ibu Gabby akan membayarnya sebanyak $2.000 jika Ken dan Ben mau mengusir hantu dari mansionnya, Ben langsung menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Ben langsung menyiapkan kamera buatannya itu lalu OTW ke mansion ibu Gabby tepat di malam harinya. Sampai di mansion, Ben disambut oleh Gabby. Di sini, Gabby memperingatkan Ben untuk tidak gegabah. Karena jika dia sudah menginjakan kakinya di mansion itu, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Dengan sangat percaya diri, Ben pun bilang kalau semua masalah akan dia atasi karena sejatinya hantu itu memang tidak ada. Mendengar itu, Gabby hanya tersenyum kecil. Dia langsung memberikan uang imbalannya dan mempersilahkan Ben untuk masuki mansionnya. Di dalam sana, Gabby memperkenalkan Ben kepada Travis yang sedang tidur di tenda kecil. Gabby bilang hanya ruang tengah lah yang paling aman untuk dijadikan tempat istirahat. Lalu karena Gabby nggak mau basa-basi, dia dan Travis langsung mengantar Ben ke berbagai ruangan agar Ben bisa memotret menggunakan kamera khususnya itu. Setelah berkeliling, Ben pun mulai memperhitungkan hasil akhirnya.
Dia bilang kalau mansion itu tidak berhantu. Padahal yang terjadi dia sudah berpura-pura memotret karena kebetulan baterai kameranya sudah habis dan langsung pamit pergi karena menganggap pekerjaannya sudah selesai. Sesampainya di rumah, niatnya Ben ingin santai sambil nonton TV nih. Nah, ketika channel TV-nya berganti-ganti sendiri, Ben kira TV-nya udah rusak. Tapi ketika remote TV-nya tiba-tiba terbang, Ben langsung mengambil kamera hingga akhirnya dia mengetahui kalau ada sesosok hantu yang sudah mengganggunya. Di sini Ben cukup ketakutan, tapi dia masih berusaha untuk tidak percaya sampai kemudian gangguan itu datang lagi, Cok. Dari rumah Ben yang tiba-tiba berada di tengah laut, kemanapun Ben pergi hantu itu selalu mengikutinya, dan yang terakhir saat Ben membuka pintu rumahnya, keluar ombak lautan dari dalam sana. Mau tidak mau Ben pun kembali ke mansion kuno itu lagi untuk meminta penjelasan dari Gabby. Tapi saat sampai, Gabby justru nampak santai karena memang dari awal dirinya sudah memperingatkan Ben untuk tidak gegabah. Karena jika sudah menginjakan kaki di mansion ini, sulit untuk menemukan jalan keluar. Merasa dirinya tidak mampu menangani masalah ini, Ben menyuruh Gabby untuk memanggil Ken. Tapi ternyata Ken juga terjebak di lubang yang sama nih. Dan yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memikirkan solusinya bersama-sama. Pada keesokan harinya, Ken dan Ben mulai menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama-tama, mereka akan mencari tahu sejarah tentang mansion ini dari seorang profesor yang kebetulan telah menulis buku tentang rumah-rumah berhantu dan salah satunya adalah mansion milik Gabby ini. Lalu yang kedua, Ben akan memasang kamera buatannya di setiap sudut mansion agar dia tahu pergerakan dari para hantu. Dan yang terakhir, mereka butuh seseorang yang bisa berbicara dengan hantu, dan orang itu adalah seorang dukun bernama Harriet. Dari data yang telah Profesor Bruce kumpulkan, mansion itu pertama kali dibeli oleh William Gracie dari seseorang yang entah itu siapa. Dan sejak dibelinya mansion tersebut, mulai terjadilah kejadian-kejadian yang aneh. Di sini Profesor tidak memberitahukan semuanya karena dia sendiri sudah lama ingin pergi ke mansion itu. Tapi karena Ben dan Ken tidak ingin Profesor celaka, mereka pun terpaksa merampas berkas tersebut lalu bergegas kabur dari sana. Di hari yang sama, Dukun Harry datang ke mansion untuk mengecek keadaannya secara langsung. Sama seperti Ken dan Ben sebelumnya, dia nampak songong nih dan meminta bayaran lebih jika ingin mansion ini bebas dari hantu. Tapi ketika dia pulang, 2 jam kemudian Harriet pun datang lagi untuk protes karena Gabby tidak bilang kalau hantu-hantu itu akan mengikutinya. Walaupun kini mereka sama-sama telah terjebak, Ken mengajak yang lain untuk mencari tahu sebenarnya apa yang sudah terjadi pada mansion ini. Dari berkas milik Profesor terdapat sebuah peta dan juga data para pemilik mansion sebelumnya yang mati dengan cara yang mengenaskan. Selain itu, Ken juga memberitahu kalau salah satu pemilik yang bernama Gracie pernah menyewa seorang medium legendaris bernama Madame Leota. Dan sebelum kematiannya, dia menyuruh Madame Leota untuk datang ke ruang pemanggilan arwah. Merasa tidak ada ruangan seperti itu di mansion ini, Gabby langsung membuka peta. Dan nyatanya memang tidak ada ruangan di ujung lorong. Tapi saat Ben memeriksanya, dia berhasil menemukan ruang pemanggilan arwah rahasia di balik lukisan perempuan. Setelah menemukan ruangan itu, Harriet mengajak yang lain untuk melakukan ritual pemanggilan, di mana dia berniat memanggil Gracie demi mendapatkan petunjuk selanjutnya. Tidak perlu waktu lama, Harriet berhasil memanggil arwah Gracie. Tapi ketika Harriet memberikan kertas dan juga pena, Gracie justru menyuruh Harriet untuk berbicara langsung dengan Madame Leota. Melihat kemampuan Harriet, tiba-tiba Ben mengajukan permintaan nih, di mana dia ingin Harriet memanggil arwah istrinya yang tak lain adalah Alisa. Tapi sayangnya Harry tidak bisa melakukan hal itu karena ia rasa Alisa tidak berada di dalam mansion. Selanjutnya saat Harry hendak memanggil Madame Leota, tiba-tiba arwah misterius datang dan menyeretnya keluar. Di waktu yang sama Profesor datang dan dengan obsesinya dia masuk ke mansion tersebut. Tapi karena situasi sedang kacau, dia pun ikut terseret keluar dan berakhir ke rumah sakit karena mengalami shock yang lumayan berat. Sepulang dari rumah sakit, mereka semua pun kembali berkumpul di ruang tengah. Di sini Harriet sempat mengungkapkan belasungkawa atas meninggalnya istri Ben. Dia juga meyakinkan Ben kalau di mansion ini tidak ada arwah istrinya, dan itu berarti bagus karena istri Ben sudah mendapatkan kedamaian di luar sana. Singkat cerita, di tengah malam Ben terbangun karena tidak bisa tidur. Nah, di saat itu tiba-tiba Ben melihat arwah Alisa pergi keluar mansion.
Tidak mau kehilangan kesempatan, Ben pun segera menyusul Alyssa, tapi ternyata dia cuma mimpi. Ben terbangun karena Travis berkata profesor telah menghilang. Tidak ingin profesor celaka, Ben dan Harriet pun memberanikan diri untuk menelusuri mansion tersebut. Saat Ben dan Harriet bingung harus pergi kemana, tiba-tiba profesor muncul dari belakang. Ternyata dia hanya ingin mencari Madame Leota, dan di sini profesor punya ide untuk mencarinya di loteng. Di loteng yang menyimpan banyak barang itu, Ben menemukan sebuah peti yang mencurigakan. Dan karena penasaran, dia pun berniat membawanya keluar. Tapi tiba-tiba, dengan dendam yang dimilikinya, hantu pengantin itu berusaha membunuh Ben menggunakan kapak. Tapi untungnya Ben mampu menghindarinya hingga berhasil keluar dari loteng sambil membawa peti misterius itu. Ben dan kawan-kawan kemudian membuka peti itu dan mereka menemukan buku mantra milik Madame Leota beserta bola kristal di mana di dalam bola itulah Madame Leota dikurung. Leota bercerita bahwa dulu dirinya diundang oleh William Gracie untuk memanggil arwah istrinya. Sialnya, ritual pemanggilan arwah itu tidak ada yang berhasil padahal mereka sudah melakukannya selama 1 tahun penuh, Cok. Nah, karena ritual itu terbilang berbahaya, Madame Leota menyuruh Gracie untuk berhenti. Tapi ternyata perintah itu tidak didengar. Gracie tetap melanjutkan ritualnya sendirian hingga tanpa sengaja membuka pintu dimensi antar dunia dan melepaskan ratusan arwah. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa. Sampai kemudian tiba-tiba ada hantu yang mengaku sebagai arwah istrinya Gracie dan menyuruh pria itu untuk mati jika dia masih mencintainya. Madame Leota lalu segera mengetahui kalau ini adalah jebakan dari roh jahat yang sudah menjebak 999 jiwa, di mana roh jahat ini membutuhkan 1000 jiwa untuk menyelesaikan ritualnya yang nanti akan membuatnya keluar dari mansion ini. Madame Leota memperingatkan mereka untuk berhati-hati, terutama pada malam bulan purnama. Apalagi untuk Ben, karena dari penglihatan Madame Leota, cuma Ben yang memiliki banyak kesedihan dan akan menjadi paling rentan mendapatkan gangguan dari roh jahat. Nah, setelah tahu kejadian yang sebenarnya, Harriet berencana untuk melakukan pengusiran arwah. Tapi menurut Madame Leota, hal itu cukup sulit karena ritual tersebut membutuhkan objek yang pernah dimiliki oleh si roh jahat tersebut. Mengingat kalau 4 hari lagi akan terjadi bulan purnama, Ben dan kawan-kawan mulai memikirkan rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pagi itu mereka berbincang di ruang makan dengan Gabby yang kesal karena hantu-hantu di mansion itu terus mengganggunya memasak. Sedangkan Ben memilih untuk menemui Travis dan mengajaknya bermain karena sejak tinggal di mansion itu, Travis jadi susah memiliki teman. Di malam harinya mereka melakukan proyeksi astral untuk bertemu lagi dengan Gracie dan meminta bantuan. Sudah pasti Harriet lah yang akan masuk ke dimensi hantu, tapi saat ritual tersebut dilakukan ternyata yang berhasil masuk adalah Ben. Ben kemudian mulai menelusuri mansion hingga akhirnya bertemu dengan Gracie. Di sana Ben pun meminta tolong Gracie untuk membantunya menghadapi roh jahat, tapi Gracie langsung menolak karena faktanya semua hantu yang ada di sana pun juga takut kepada roh jahat itu. Di waktu yang sama, roh jahat itu pun datang dan ingin menjadikan jiwa Ben sebagai jiwa terakhir yang akan dia jebak. Beruntungnya, Gabby langsung membunyikan lonceng hingga Ben berhasil kembali ke dalam tubuhnya dan lolos dari kejaran roh jahat itu. Setelah keadaan tenang, Ben mulai bercerita mengenai roh jahat itu dan keinginannya untuk menjadikan Ben sebagai jiwa yang terakhir. Lalu di dalam ketakutan dan kebingungannya saat ini, tiba-tiba Ben bercerita mengenai istrinya. Sosok wanita yang sangat dicintainya tapi meninggal dunia karena kecelakaan setelah bercekcok kecil dengan Ben. Sejak saat itu Ben pun mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan kamera pemotret hantu dan berharap dia bisa bertemu dengan arwah Alyssa dan meminta maaf karena sudah mengajaknya cekcok lalu membuat Alyssa keluar rumah hingga mengalami kecelakaan. Karena Ben masih mengingat wajah si roh jahat itu, profesor mengajaknya ke kantor polisi dan berpura-pura telah dirampok agar seniman sketsa mau menggambarkannya. Singkat cerita, setelah menjelaskannya secara detail, ahli sketsa berhasil menggambar wajah roh jahat itu. Dan dengan sentuhan akhirnya mereka tahu kalau roh itu adalah Alistair Crumb. Alistair sendiri adalah seorang pewaris kaya raya yang dari kecil sering dianiaya oleh ayahnya sendiri setelah ibunya meninggal. Bahkan karena Alistair terus menangisi kepergian sang ibu, ayahnya mengusir Alistair dari rumah. Bertahun-tahun kemudian, usai sang ayah meninggal secara misterius, Alistair pulang untuk membeli kembali mansion lamanya dan mengadakan pesta mewah untuk para sosialita.
bukan untuk membuat tamu-tamunya senang, tapi Alistair melakukannya untuk balas dendam karena dulu mereka pernah mengucilkannya. Jadi demi mempertahankan harta kekayaannya, Alistair mempelajari ilmu hitam dan melakukan pengorbanan darah. Setelah mengetahui semuanya, mereka akan melakukan ritual pengusiran roh. Dan agar ritual itu bisa dilakukan, Profesor menyuruh Ben untuk mengambil barang milik Alistair di rumah mansion Alistair dulu, yang kini sudah menjadi situs bersejarah. Namun, saat Ben akan pergi, tiba-tiba roh jahat Alistair datang. Dia mengunci ruang perpustakaan dan hanya Ben dan Travis lah yang berhasil lolos berkat bantuan dari roh yang lain. Di luar sana, ketika Ben dan Travis bertemu dengan Ken yang baru saja membeli makanan, di dalam mansion Profesor tiba-tiba kesakitan, dan di waktu itulah roh Alistair datang untuk merasuki tubuhnya. Sampai di mansion milik Alistair dulu, Ben, Travis, dan Ken mengikuti tur sejarah. Tapi mereka mengetahui nih kalau semua barang di rumah itu adalah replikanya saja alias palsu. Alhasil mereka pun melakukan kerjasama dengan hantu marinir yang selalu mengikuti kemanapun Ben pergi. Di mana Ben dan kawan-kawan berjanji akan menemukan laut yang pas untuk hantu marinir. Tapi hantu marinir harus membantu Ben dulu untuk menemukan barang pribadi milik Alistair. Ben dan kawan-kawan kemudian diam-diam memisahkan diri dari rombongan dan mengikuti hantu marinir itu. Mereka dibawa ke tungku perapian di mana ada ruang rahasia di bawahnya, Cuk. Dan karena tempatnya sempit, Ben dan Ken terpaksa menyuruh Travis untuk turun ke dalam sana. Setelah mengumpulkan keberanian, Travis pun turun dan akhirnya dia tahu kalau tempat itu digunakan oleh Alistair untuk menyembunyikan mayat para korbannya. Di tempat yang sama, Travis juga menemukan kepala Alistair yang terpenggal dan juga topi miliknya. Dan karena apa yang mereka cari sudah ketemu, mereka pun segera kembali ke mansion untuk melakukan pengusiran arwah. Sesampainya mereka di mansion, Ben melarang Travis untuk ikut karena ritual kali ini sangat berbahaya. Tapi ketika akan masuk, tiba-tiba Ken mengaku nih kalau dirinya adalah pastor palsu dan tidak akan bisa melakukan ritual pengusiran roh. Untunglah Ben tidak masalah dengan hal itu karena yang terpenting di sini adalah mereka harus bekerja sama agar masalah cepat selesai. Di dalam sana, Ben dan Ken disambut oleh Profesor Bruce yang bersikap aneh. Dan karena Ben curiga, dia pun mencoba mencari Harry dan Gabby yang ternyata telah diikat oleh Profesor yang kini sudah kerasukan arwah jahat Alistair. Di waktu yang sama, Ken yang belum sadar pun harus berkelahi dengan Profesor dan karena bulan purnama sudah muncul, roh Alistair pun langsung mendapatkan kekuatannya secara penuh. Selain topi yang sudah hangus terbakar, Alistair juga mengendalikan seluruh hantu untuk menyerang Ben dan kawan-kawan, serta menipu Travis dengan berpura-pura menjadi roh ayahnya agar dia masuk ke dalam jebakan. Tidak mau Travis celaka, mereka memutuskan untuk berpencar. Ben dan Gabby akan mencari Travis, Profesor dan Ken akan mengalihkan perhatian para hantu, sedangkan Harry akan meminta tolong kepada Madam Leota. Dalam usaha pencarian Travis, Ben dan Gabby terpisah nih karena Alistair berusaha menghalangi mereka. Untunglah Gracie datang untuk menolong, dan dia mengajak Ben untuk lewat jalan pintas agar Travis segera ditemukan. Tidak perlu waktu lama, Ben akhirnya menemukan Travis yang hampir saja masuk ke dalam jebakan Alistair. Awalnya Travis menolak untuk pergi karena sudah lama ia muak dengan kehidupannya sendiri, di mana dia tidak punya teman, hidup tanpa seorang ayah, dan ibu yang selalu sibuk bekerja. Tapi untungnya Ben berhasil membujuk bocah itu dan membawanya keluar dari tempat tersebut lalu bertemu lagi dengan Gabby. Sementara itu Madam Leota menyuruh Harry untuk menyatukan dua kekuatan mereka yang nantinya bisa membebaskan Madam Leota dari dalam kristal. Sedangkan di sisi yang lain, Ken masih mengalihkan perhatian para hantu nih. Sedangkan Profesor berusaha mengambil topi yang sudah terbakar. Ken memang bukan seorang pastor yang bisa mengusir hantu, tapi dia adalah penipu ulung, Cok. Dan dengan segala bujuk rayunya, dia berhasil membujuk para hantu untuk memihak Ken dan kawan-kawan dan menyerang Alistair agar mereka bisa keluar dari mansion. Setelah menemukan Travis, Ben mengajak mereka keluar, tapi sialnya semua jalan yang mereka tempuh tetap mengarah kepada Alistair. Dan di sini Alistair menyuruh Ben untuk menyerahkan diri sebagai jiwa terakhir jika ingin teman-temannya selamat. Dengan segala kesedihan karena merindukan sang istri, Ben pun menuruti perintah Alistair. Dia hampir saja masuk ke liang kuburannya karena Alistair berjanji akan mempertemukan dirinya dengan Alyssa. Tapi untung saja gagal karena Harry, Madam Leota, Ken dan pasukannya datang untuk menghentikan semuanya. Melihat sebagian hantu sudah berkhianat, Alistair menyuruh hantu yang lain untuk menyerang, sekaligus menghalangi Profesor yang ingin memberikan sisa topi yang belum terbakar kepada Madam Leota.
Tidak ingin usaha mereka gagal di tengah jalan, Travis pun langsung lari menghampiri Profesor Bruce untuk mengambil potongan topi itu, yang kemudian langsung diberikannya kepada Harriet. Nah, di sini Harry dan Madame Leota pun langsung membaca mantranya bersama-sama, dibantu oleh Ben yang menipu Alistair dengan berpura-pura ingin ikut ke alam baka. Akhirnya dengan kerjasama yang epik dan keyakinan untuk menang, roh jahat itu pun berhasil dikembalikan ke alamnya dan membuat hantu yang lain bisa terbebas dari jebakan. Tapi karena sudah terlanjur nyaman dengan mansion Gracie, para hantu memilih untuk tinggal dan akan hidup berdampingan dengan pemilik mansion yang sekarang. Beberapa hari kemudian, Ben dan Travis menepati janjinya kepada hantu marinir. Mereka mengantar hantu itu ke laut dan membiarkannya mencuri kapal milik orang lain agar dia bisa berlayar bebas di lautan. Selepas mengantar hantu marinir, Ben bertemu dengan Ken yang kini telah memutuskan untuk menjadi pendeta sungguhan. Di sini Ben menyumbangkan baju milik Alisa kepada orang-orang yang membutuhkan, dan saat Ken pergi, Ben baru sadar nih kalau kucing yang sering mondar-mandir depan rumahnya adalah kucing milik mendiang sang istri. Tidak mau berlarut dalam kesedihannya, Ben memilih move on dan kembali ke mansion untuk menemui Gabby. Selain itu, dia juga ingin menghadiri pesta Halloween, di mana ada Profesor Bruce, Ken, Harry, dan para hantu yang memeriahkan pesta tersebut. Lalu film pun berakhir.